Jadi kita tidak perlu terus datang ke teman-teman untuk mengumpulkan puzzle. Ilmu bukan puzzle. Oh, nggih, nggih. Ilmu itu adalah entitas yang hidup. Hidup, nggih, nggih. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya Alvito. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Yang selalu saya hormati, saya muliakan segenap kru Elvitor dimanapun berada, wabil khusus mahasiswa di studio. Monggo kirim hadiah dulu kepada pelopor dari acara kita pagi ini, almarhum Mas Ilmi dan almarhumah Mbak Nima. Lahumal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat sedulur Elvitor yang sedang menyimak acara pagi ini yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali secara on air. Saya di studio jenengan dimanapun berada. Kita bersyukur bahwa kita masih diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga tambahan umur ini benar-benar merupakan tambahan yang barokah manfaat. Amin. Sekaligus kita berdoa semoga kita bisa dipertemukan kembali dalam konsep acara-acara yang sama maupun pada momen-momen yang lain yang lebih baik dan lebih menyelamatkan kita. Amin. Tidak lupa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita dan keluarga kita, anak cucu kita, juga leluhur-leluhur kita tergolong orang-orang yang mendapatkan cintanya Kanjeng Nabi. Amin. Disyafaati Kanjeng Nabi dari dunianya hingga akhiratnya kelak. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa ulumina wa ulumikum wa adalina min barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza katakrahul maktaba wal muallima wa tatamanna an takuna mutlaqas sarahi. Faha antal yauma qad balagtad darajatal lati arafta biha faidatas sabri ala ta'allumi fil maktabi. Begini, kita ini mengerjakan apapun dengan tujuan apapun itu pasti melalui dua jalur. Satu, kita menggunakan wasithah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita menggunakan wasilah yang terlebih dulu ada sebelum perbuatan itu dijalankan. Jadi sifatnya wasilah itu mendahului pekerjaan. Sementara wasithah itu bersamaan dengan pekerjaan. Apa wasithah? Wasithah itu daya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita
agar kita ini dimampukan untuk berbuat sesuatu. Sementara wasilah ini adalah konektor, jalan yang menjadi alas sekaligus arah kemana perbuatan itu akan berakhir. Jalan ini nyambung dari kita ke tujuan kita. Tapi jalan ini sendiri bukan tujuan kita. Selama ini wasilah disalahpahami sebagai sesuatu yang berdaya. Enggak ada namanya wasilah berdaya, itu enggak ada. Jalan Jemur Sari ini enggak mampu mengantarkan sampean sampai ke Bon Bibit, enggak bisa. Iya. Sampean meneng ya wis nduk ngono iki. Ya padha mek dalane. Cuman kalau sampean merunut ke sana, ke utara melalui jalan ini, ya lama-lama pasti sampai ke depan. Sama. Semisal kita tawasul kepada orang-orang yang telah terlebih dulu derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka derajat ini menjadi jalan, bukan orang. Derajatnya yang menjadi jalan. Derajatnya juga sih. Istrinya gini loh, dia pernah menempuh perjalanan 800 km, maka orang berikutnya yang menggunakan hasil dari tempuhan yang bersangkutan itu jauh lebih mudah daripada orang yang melakukan pertama kali. Sampai ndak mengikuti jalan ini ndak apa-apa, sampai gawe dhewe, cuman yo lalar gawe. Kan gitu konsepnya. Sudah ada jalan. Gitu loh. Dari sini ke utara kita bisa cepat sampai ke Bon Bibit karena jalannya sudah diaspal. Masalah sampean mau belusuan lewat gang-gang terus untuk mencapai ke sana, ndak ada yang melarang kok. Sampean mau wasilah, nggak apa-apa, bikin sendiri, ya nggak apa-apa. Gitu. Sama. Jadi ketika kita ini berhadapan dengan ilmu misalnya, yang mana ilmu itu sendiri akan menjadi wasilah baru. Kita menempuh wasilah untuk mencapai wasilah. Nah, yang membuat kita ini dimampukan oleh Allah untuk menempuh, ini loh yang disebut sebagai wasitoh, bukan wasilah. Berarti kita ini mampu mengerjakan sesuatu? Nggak mampu. Nggak mampu. Kita ini dimampukan. Dengan apa? Wasitoh. Sudah ditegaskan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Artinya apa? Semua wasitoh itu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang miliknya makhluk. Hanya kalau misalnya daya ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya sudah. Kita ini jadi kepompong kosong sudah. Kita ini jadi kepompong kosong. Ruh saja tidak ada daya, ya tidak bisa bergerak. Jasad saja yang tidak ada daya, ya tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi daya ini dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apa? Ya sebesar tujuan yang kita ingin raih. Gitu. Sebesar tujuan yang kita ingin raih. Makanya di sini urut-urutan dari menggunakan daya ini adalah memberdayakan daya dulu. Dengan apa? Dengan terus-menerus berbuat yang sama, yang mencapai kebaikan yang sama. Terus-menerus berbuat yang sama untuk mencapai kebaikan yang sama. Kenapa?
Karena ini nanti akan menciptakan rasa yang berbeda. Setiap kali apa yang kita kerjakan itu berulang, maka pada dasarnya nilainya bagi kita itu lebih kecil sulitnya dan lebih besar kegunaannya. Makanya daya ini digunakan untuk berulang-ulang. Listrik ini kan berputar Terus. berputar terus begini. Kenapa? Ya karena dayanya segitu. Dayanya segitu. Nah kita juga sama. Kalau kita ini misalnya punya tujuan relatif nih, mau baik mau buruk, Allah memberikan kita daya. Apakah itu kita gunakan atau tidak, itu akan menentukan siapa kita. Masya Allah. Gitu loh, menentukan siapa kita. Apa yang biasa kita lakukan yang pertama di sini disebutkan al-qiraah. Qiraah itu maksudnya apa? Membaca diri. Gitu, membaca diri, membaca apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama kita. Gitu. Tidak membaca yang ada di luar dulu, kita membaca diri kita dulu. Maksudnya apa? Menakar. Gitu. Al-qiraah. Gitu. Dari qiraah ini akan muncul asumsi-asumsi. Gitu loh. Akan muncul beberapa kondisi-kondisi yang kemungkinan kita ada di salah satu dari kondisi tersebut. Mungkin saya mampu lari 2 kilo. Mungkin dengan seperti ini saya mampu lari 3 kilo. Mungkin saya mampu lari 4 kilo. Ini membaca diri. Nah, konsepnya dikerjakan. Gitu loh, dikerjakan. Lah kalau ini dikerjakan, maka tubuh kita ini akan mencatat kemampuan, dan sampean tidak akan pernah mampu melampaui catatan itu pada saat itu. Iya. Sampean mampunya lari 5 km, mbok tambahi mati. Rumah sakit. Iya. Gitu loh. Kenapa? Melanggar batas daya. Konslet. Konslet. Mana berpikir juga sama. Wis kuat sakmene ya wis sambut dulu. Selebihnya diakui sebagai kebodohan. Selesai. Nah, masalahnya kita ini kan belum sudah tidak melakukan membaca diri gitu loh. Iya. Gitu. Belum yang kita pakai itu adalah standar orang lain, konsep orang lain, kebiasaan orang lain. Padahal tidak ada yang namanya kebiasaan spesifik antara satu orang dengan yang lain. Nggak ada. Bahkan caranya kita naik sepeda motor saja beda kok. Seperti sidik jari kebiasaan itu. Seperti sidik jari. Tinggal kita ini menempatkan saja. Sampai sekolah, saya sekolah. Apakah terus ketika kita ketemu guru yang sama, ketemu bangku yang sama, ketemu kelas yang sama, ketemu pelajaran yang sama, yang tertulis pada diri kita ini sesuatu yang sama? Enggak. Tulisannya itu spesifik. Makanya setelah qiraah pasti ada kitabah. Tubuh kita ini mencatat, melakukan konfigurasi. Dan ini kalau misalnya kita lakukan berulang-ulang, maka akan ada ingatan. Namanya itu body memory. Nah, jadi tubuh kita ini mengingat kejadian tersebut. Lalu apa? Mengembangkan diri. Makanya ada qiraah dulu. Tubuh mencatat bil kitabah, lalu tubuh mengingat bil hifzi. Ini proses. Masya Allah. Ini proses. Nggak bisa ini ditukar-tukar, nggak bisa. Kita menakar diri dulu, kemudian kita berbuat. Sepanjang perbuatan ini dilakukan, tubuh akan mencatat seberapa yang kita mampu, seberapa yang kita tidak mampu. Dan dari catatan ini tubuh akan mengingat. Refleks tubuh kita itu terbentuk dari sini. Kita bersentuhan dengan ini, panas. Ya, pertama kita
istilahnya itu telat lariknya. Tapi begitu kita mendekati api lagi, tubuh kita itu refleks untuk bergerak. Kenapa? Ada memori yang tersimpan pada sel-sel kita. Nah, kita lakukan lagi berulang. Tubuh sudah lebih siap. Kenapa? Karena yang kita gunakan itu adalah tubuh pada posisi catatan kemarin. Artinya apa? Kalau kemarin kita mampu lari 2 km, maka tubuh kita ketika kita lari lagi itu sudah berada di titik 2 km. Meskipun kaki kita masih di titik 0. Artinya apa? Mengerjakan 2 km ini tubuh kita sudah enjoy. Kemarin sudah. Kan gitu toh? Kemarin sudah. Gitu. Maka yang dipikirkan oleh tubuh adalah menambah dari titik 2 km ke selanjutnya. Iya. Kita ulangi lagi dengan wasitoh yang baru, maka pencapaian yang kemarinnya lagi ini sudah diingat. Kemarin 2,5 km. Ya sudah. Maka tempaan diri kita, batas dari kemampuan yang kemarin itu 2,5. Walaupun kita baru berlari dari meter pertama, itu pada dasarnya tubuh kita sudah siap untuk 2,5 km. Yang dipikirkan oleh tubuh kemudian itu adalah tambahan meter dari 2,5 km ini. Ini loh memori. Dan ini tidak perlu dihafalkan. Kenapa? Karena memang kita ini dikonsep oleh Allah seperti itu. Bil qiraah wal kitabah wa tu'maru bi hifdzil Qur'anil Karimi ghaiban. Ini kalau yang dicontohkan adalah tentang membaca Al-Qur'an. Ya. Membaca Al-Qur'an. Jadi yang dilakukan setiap kali orang belajar, yang dimaksud di sini niki mboten Qur'an niki. Terus kita baca Qur'annya, kita menulis Qur'annya, terus kemudian kita mboten. Ndak seperti itu. Maksud saya itu ketika kita berhadapan dengan Al-Qur'an, lalu kita mulai membaca, itu terjadi 2 proses. Satu, kita qiraah, membaca kemampuan kita. Gitu loh. Yang kedua, tubuh akan mencatat sampai titik mana kita mampu. Nah, ada distres di sini. Distres ini tergantung apakah tubuh kita ini menyadari kemampuannya dan memaklumi, mensyukuri, atau kita terobsesi dengan pencapaian-pencapaian yang lebih tinggi. Wah, itu sudah bisa sampai turutan kok sama masih di tingkatan alif ba ta. Ini distres. Dan ini tidak bisa dihindari. Kalau sampean berkutat pada suara-suara di luar diri, maka sampean akan dikendalikan oleh info ini. Masya Allah. Maka idza kata ta'allamul qira'ata wal kitab wa tu'maru bi hifdzil Qur'anil Karimi ghaiban. Lam takun idzaka takrahul maktaba wal muallima. Jadi pada titik itu kita ini biasanya mulai ini arahan-arahan, petunjuk-petunjuk yang menata pakem. Dari mulai kita membaca diri, terus kemudian tubuh kita mencatat kemampuan ini, terus kemudian menghafalkan apa yang sudah terjadi ini, kecuali tanpa arahan guru dan tempat yang kita di mana di situ meraih ilmu, tentu tidak akan bisa menjadi sesuatu yang baik. Masya Allah. Yang nggak ada tutornya. Ya tambah susah. Masalahnya kan gini, distrak kita itu apakah kita mengikuti alurnya yang diajarkan atau kita mengikuti hasil pelajaran orang lain. Gitu. Guru ini sudah pernah mengalami apa yang sedang kita alami dan mereka mencoba mengarahkan kita sesuai dengan jalur yang benar, jalurnya saja. Nah, kebenarannya siapa? Ya orangnya masing-masing kebenarannya. Yang benar itu tetap sampean sebagai murid. Kenapa? Karena tubuh sampean mencatat seperti itu. Kalaupun nun sewu misalnya saya menghafalkan sesuatu dalam waktu 30 hari selesai, terus saya mengajar kepada sampean, saya tidak bisa pakai patokan 30 hari karena itu adalah memori tubuh saya, bukan tubuh sampean. Artinya seorang guru itu pun juga melakukan hal yang sama, qiraah, membaca murid. Mereka ini pakemnya dimulai dari minus apa dari 0 atau sudah ada positifnya. Kan gitu. Nah, saya juga mencatat perkembangan ini.
mana yang bergerak terlalu cepat, mana yang bergerak cepat, mana yang bergerak normal, mana yang bergerak agak lambat, dan mana yang lelet. Dan ini akan menjadi ring yang tertinggi sampai sini, yang terbawah sampai sini. Maka saya tidak perlu menangani yang di bawah ini, dan saya juga tidak terobsesi untuk meningkatkan di atas itu. Saya akan fokus pada jarak ini saja. Masya Allah. Ini yang disebut dengan memori pengajaran. Jadi anak paling pinter nok kelas itu mencapai angka 10, anak paling lelet mencapai angka 4. Maka saya fokus pada 6 poin. Saya sudah tidak lagi ngurusi 1 sampai 4, saya juga agak gak ngurusi 10 ke atas. Saya akan fokus pada 6 poin ini. Masya Allah. Nek ngene guru gak stres. Dalam artian apa? Saya tidak terobsesi untuk menghabiskan materi kalau mengajarkan sesuatu. Kenapa? Ya karena saya fokus pada jarak ini. Saya kalau terobsesi meningkatkan 10, maka istilahnya konsekuensinya yang di bawah 5 ini akan stres. Iya. Susah mengejar. Kalau saya fokus kepada meningkatkan yang 4, maka yang ada di 10 akan jenuh. Masya Allah. Ini ring. Nah, bagaimana caranya mereka ini meskipun berjarak 6 poin, ini bergeraknya seiring. Tidak semakin lebar, kalau bisa semakin mengecil caranya. Jadi saya hanya menjaga istilahnya lari pace niku kecepatan antara yang diperoleh dari titik terjauh dan titik terdekat. Supaya apa? Pencapaiannya nanti tetap harmoni. Tes berurutan ora kok tes ngenteni suwi tes lah ini. Titik poin ini sebenarnya adalah hal yang sangat sangat menarik bagi guru. Oh, kelas ini ternyata ringnya sangat tinggi sekali. Makanya biasanya sekolah niku supaya ring ini tidak terlalu melebar, jaraknya, poinnya tidak terlalu melebar, maka untuk 10, 9, 8 dijadikan satu kelas. Iya. Ya. Ya kan? 7, 6, 5 dijadikan satu kelas. 4, 3, 2, 1 jadikan satu kelas. Meskipun itu sama sebenarnya. Satu angkatan. Iya, satu angkatan. Satu angkatan yang sama. Ini tujuannya sebenarnya adalah untuk pemetaan saja, untuk memudahkan guru saja, bukan untuk mendiskriminasi ya. Oh, sing pinter dikelompokno, sing pinter sing global di ndak seperti itu. Nah, ini untuk memudahkan saja. Jadi idza takrahul maktaba wal muallima, ketika kita ini didorong untuk memakai wasitoh itu pada titik di mana kita ini maksimum, rata-rata yang timbul ya dua ini. Kalau enggak tekanan, stres karena tekanan, ya jenuh. Karena tidak ada tekanan. Karena tidak ada tekanan, karena dia merasa terlalu rendah grade yang dia dapat, maka dia jadi motivasinya turun. Motivasinya turun. Nah, ini yang menyebabkan kita ini seringkali takrahul maktaba wal muallima. Takrah ini bisa dua titik. Takrah ini bisa jenuh, bisa distres, bisa benci gitu loh. Nah, dua-duanya menimbulkan kebencian sebenarnya gitu loh. Ya, dua-duanya ini menimbulkan kebencian. Saya jenuh dengan sampean. Aku kadang peduk tok mblenek wisan. Masya Allah. Gimana? Sama ketika saya ini merasa tertekan dengan sampean tekotok itu dada saya ini sudah siap-siap untuk stres. Siap-siap untuk menjauh, siap-siap untuk membenci. Lu gimana? Pada titik tertentu, di jam-jam tertentu, murid itu bisa sangat istilahnya itu riang, tapi ganti jam langsung berubah menjadi orang yang murung. Ini karena takrahul maktaba wal muallima. Pengarahan ini sebenarnya adalah tujuannya satu, untuk memotivasi qiraah. Kalau kita biasanya membaca, saya ini mampunya 1 sampai 10. Ya, ini sudah tertulis kitabah. Nah, muncul memori. Nah, memori ini dibaca ulang. Itu, baca ulang. Aku ini iso emok 10 tok. Tapi kalau misalnya kita berani menggerakkan wasitoh ini, maka pada dasarnya tubuh kita ini itu tadi sudah siap sampai angka 10. Nah, maka karena sudah siap, maka ada tambahan ekstra wasitoh yang bisa digunakan untuk
menambah jarak. Sama. Semakin sering pelajaran itu dibaca, maka pada dasarnya semakin banyak huruf yang diingat. Masya Allah. Kalau itu masih dalam berkutat dari sisi pengertian ya. Nah, nanti dari semakin pengertian itu diulangi lagi, maka kita akan semakin banyak mendapatkan pemahaman baru. Ya, konsep ketika saya belajar kitab ini dulu, dengan apa yang saya dapatkan ketika saya mulai mengaji kitab ini, lalu kemudian konsep yang saya dapatkan ketika saya mengkaji kitab ini sudah berbeda. Biar aku tak pikir karpe ku gini. Ternyata. Nah, karena kita sudah punya gambaran sendiri, akhirnya kita ini menolak yang digambarkan oleh guru. Kok jari ini ya ini, sementara pemahamannya seperti itu. Tapi lama-kelamaan ketika saya berkali-kali menggunakan wasitoh itu untuk mengulangi hal yang sama, akhirnya jalan yang saya lewati itu ternyata bersimpangan dengan jalan yang dulu pernah dilewati oleh guru saya. Oh, iki lho prapatane sing diomongno Yai biyen. Saya belum nemu. 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, saya belum menemukan perapatan ini yang diomongkan oleh Yai. Kok maksudnya ngono? Ternyata begitu saya berjalan terus bermaklutik. Loh alah, lagi. Loh, kita ini sebenarnya sehari-hari sering sekali mengalami seperti itu. Di jalan tuh ya. Di jalan. Dan sama, di ilmu pun seperti itu. Allah. Di ilmu pun seperti itu. Yai bisa ngomong pada perempatan ini ada di Jagir, perempatan ini ada di Simo, perempatan ini ada di Bungur misalnya gitu. Lah kita belum sampai di situ. Kita ini berjalan ke selatan, ya mungkin masih sampai Cito, belum sampai Bungur. Ini perapatan nih, kan gitu toh. Tambah ke selatan, oh no. Terus begitu ternyata petunjuknya dulu belok kiri sedikit melebu bleng. Loh iya. Nah, kadangkala itu memang spesifik ini pada waktu itu diceritakan oleh Yai bukan untuk kita, meskipun satu kelas. Tapi untuk anak-anak yang grade-nya di atas kita, yang sudah lebih dekat dengan tujuan tersebut. Nah, makanya ketika kita di kelas, ketika kita mendengarkan pelajaran, kita itu hanya menyerap bagian-bagian yang dimana di situ kita ada. Sesuai. Iya. Yai menerangkan 10, kita dapat 2, kita dapat 3. Itu bagus. Kenapa? Ada serapan. Iya. Ada serapan. Sampai pingin menguasai 10, ndak bisa, jalur sampai belum ke situ. Ada yang menangkap itu di angka 5, 6, 7, ada yang menangkapnya di angka 8, atau ada yang menangkapnya di 9, 10. Ini seperti itu. Nah, makanya ada munadzarah, ada mudzakarah. Itu tujuannya adalah merangkai persepsi menjadi satu kesatuan lagi, utuh seperti ketika disampaikan di dalam kelas atau di dalam ruang majelis. Masya Allah. Cuman pahamannya gimana? Saya memahaminya gini. Saya kok memahaminya gini. Bukan berarti ini pemahaman yang berbeda, enggak. Tapi ini adalah kepingan-kepingan pemahaman. Kepingan-kepingan pemahaman. Kalau dari versi gurunya, kalau dari versi yainya, ini satu. Nah, kita ini mendapatkan tugelan-tugelan ini. Nah, hebatnya apa? Pemahaman yang muncul dari kepingan-kepingan ini bisa tumbuh. Itulah dulu kenapa guru saya bilang bahwa ilmu itu hidup. Sampai cukup oleh cuilane, sampai letakkan di pot yang cocok, sampai sirami dengan kegiatan-kegiatan yang cocok, dia akan tumbuh menjadi kepingan baru yang tidak berbeda dari induknya. Sampai paham tumbuhan yang hidup dari yang tunasnya dari daun. Meskipun sampai potong di pojoknya, sampai tanam, dia akan tumbuh menjadi daun yang sama. Kita ini setiap hari mendapatkan ilmu dari guru itu pada dasarnya secara konsep tidak mungkin utuh. Tidak mungkin utuh. Lalu dari mana terus ternyata kemudian 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian kita bisa mencapai keutuhan yang sama persis seperti yang diomongkan di dalam kelas oleh guru kita.
Karena kita menumbuhkan itu. Masya Allah. Dengan apa? Dengan bergerak dan bermanfaat. Tunas itu kita letakkan di hati kita, kita letakkan di pikiran kita, kita semai dengan siraman-siraman, kita semai dengan pupuk-pupuk yang cocok, kita beri vitamin-vitamin yang cocok, maka ini akan berakselerasi, berkembang persis seperti induknya. Kita akan menemukan pemahaman yang sama utuhnya dengan apa yang dulu pernah disampaikan. Ini sebenarnya adalah perjalanan spiritual untuk mengembangkan, bukan mencari kepingan-kepingan yang hilang. Bahwa guru saya dulu tidak pernah mengatakan kepingan-kepingan yang hilang dari ilmu. Enggak. Setiap kepingan-kepingan ini adalah tunas yang nantinya akan tumbuh menjadi sesuatu yang sama besarnya dengan yang asli dulu. Masya Allah. Dan amat sangat beruntung kita ini belajar, kita butuh guru. Kenapa? Karena kita ini mendapatkan kepingan-kepingan ini. Jadi kita tidak perlu terus datang ke teman-teman untuk mengumpulkan puzzle-puzzle. Ilmu bukan puzzle. Ilmu itu adalah entitas yang hidup. Entitas yang hidup. Hanya kadang-kadang kita ketemu dengan guru saja, hanya mendapatkan satu kalimat saja. Tapi ini adalah tunas super misalnya, yang begitu ditanam ternyata daunnya muncul beragam menjadi bermacam-macam. Kenapa? Karena ini ada hasil dari cangkokan, hasil dari breeding, gabungan beberapa indukan sekaligus. Masya Allah. Saman pernah lihat ada tumbuhan yang daunnya bisa warna-warni? Ada. Karena silang-silangan dari beberapa Ada orang yang mampu memberi kita tunas seperti itu. Masya Allah. Satu kali pengajaran, tanaman itu menjadi tunas yang ada di hati kita, tumbuh menjadi bermacam-macam ilmu yang dulu dimiliki oleh yang bersangkutan. Caranya gimana? Sampean mau nandur ini ndak? Nek saya tunas ini sampean bawa pulang, sampean ndak percaya dengan tunas tersebut, ya mati. Tunas ini akan mati. Tapi kalau dada kita percaya, kita letakkan itu di tempat yang sesuai, di hati. Kita sirami itu dengan siraman yang sesuai, perbuatan yang baik. Kita pupuk itu dengan kegiatan yang baik. Kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan tumbuh sesuai dengan yang dimiliki oleh pemiliknya yang dulu. Masya Allah. Tapi tanpa kita mendekat kepada al-mu'allim, tanpa kita bertempat di al-maktab, maka ya tidak mungkin kita dapat. Yang gitu. Bagaimana mungkin sampean akan diberi tunas kalau nggak datang membawa pot? Harus nempel. Ya loh. Sampean harus menyiapkan potnya dulu, dimaktabkan, terus kemudian dimu'alimkan. Baru kemudian kita masuk ke dalam masyarakat. Sampean sadar atau tidak, dengan semakin banyak perbuatan yang kita lakukan, baik buruknya akan mempengaruhi pertumbuhan tunas ini. Masya Allah. Ini loh, al-qiraah, al-kitabah, al-hifdz. Jadi konsep ini tidak akan berubah sampai kapanpun. Jadi tubuh kita membaca, tubuh kita menulis, tubuh kita mengingatnya. Dan ingatan yang sudah ada pada tubuh kita ini bisa menyusut, bisa berkembang sesuai dengan konsep seberapa banyak kita melatih tubuh kita untuk menjalani hal yang sama berkali-kali. Ta'ahudil ajsam, melatih diri. Semakin kita latih, maka yang ada di dalam ini akan tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Sing lidah buaya ya tadi lidah buaya, kan gitu. Sing anturium ya tadi anturium. Gak mungkin nanti istilahnya itu terus salah tumbuh, itu tidak mungkin. Sampai dapat matematika, sampai dapat pot yang cocok untuk matematika, sampai dapat siraman yang cocok untuk matematika, sampai dapat pupuk yang cocok untuk matematika, maka konsep matematika ini akan berkembang. Tidak akan beda jauh dengan apa yang ada di sebelumnya. Meskipun yang sampai dapatkan dulu adalah tunas yang kecil. Mungkin konsep itu dulu yang bisa kita bagikan. Untuk minggu depan itu kan istilahnya konsep untuk menata isi healing lah, menata distress dan menata jenuh,
supaya kita ini tidak terlalu terobsesi dengan apa yang ada di luar kita, juga tidak terlalu meremehkan apa yang ada di dalam diri kita. Masya Allah. Waktu saya kembalikan kepada Mas Isa. Ya, baik dulu Victor, kita lanjutkan lagi. Ya, Gus, ada beberapa menit ini Gus, berhubungan dengan apa yang tadi disampaikan. Ada sebuah pertanyaan ini Gus, bagaimana jika kita mengambil misalkan satu tunas kemudian digabungkan dari tunas-tunas yang lain dari banyak guru gitu, seperti lebah begitu Gus. Kita ambil madu dari satu yang lain, apakah itu nanti juga membuat pemahaman yang sama atau bagaimana nanti Gus? Pada dasarnya gen itu kan tidak berubah. Oh gitu ya. Iya. Dari awal dasarnya gen itu tidak berubah. Kalau yang istilahnya itu sama lihat itu varian saja. Hanya varian saja. Ya, varian saja. Sama mendapatkan dari 10 guru tunas yang berbeda. Kalaupun misalnya nanti serabut akarnya berkaitan, terus kemudian menimbulkan ada perubahan-perubahan. Ini hanya mempengaruhi dari sisi corak fisik. Tapi gennya tetap sama begitu ya. Nah kalau nggak sama itu misalnya diambil masuk tumbuh menjadi sesuatu yang baru, kan nggak mungkin toh. Ya tetap sama. Cuma nanti mungkin karena ada kembang warna merah dari satu varian yang sama, ada yang satu warnanya putih, dijejer, lama kelamaan jambur. Ada satu pohon itu yang warnanya merah dan putih, misalnya seperti itu. Nah sama, ilmu pun juga seperti itu. Gitu. Apakah terus kemudian jambor ini akan menjadi tampak lebih buruk? Masa ono kembang tambah bagus, tambah larang rekan. Sama berguru matematika kepada 10 orang dengan berguru kepada 2 orang, mahal yang 10 orang. Sama berguru fikih, meskipun itu lintas madhab lintas madhab sekalipun. Itu akan jauh lebih mahal. Kenapa? Karena pemahaman sampean itu muncul dari daun warna-warni. Walaupun satu ras, begitu. Walaupun satu spesies. Satu spesies yang sama. Cuman karena ya itu tadi, ada pemahaman sana ya warnanya putih, ada pemahaman sana ya warnanya biru, ada pemahaman sana itu dijajarno tambah bagus. Masya Allah. Saya itu kadang-kadang heran kan gini, yang istilahnya nun sewu teriritasi dengan warna-warninya tumbuhan itu sebenarnya tidak melihat kepada indahnya warna itu. Tapi mungkin teriritasi kok nduk kuno malih akeh merutune, nduk kuno malih akeh lamuke, nduk kuno. Teriritasi dari hal lain selain ilmu. Nggih. Sampean misalnya ndak cocok dengan keilmuan seseorang, itu pada dasarnya sampean bukan tidak cocok dengan ilmunya. Yang sampean ndak cocok itu mungkin orangnya atau sikapnya. Ilmunya tetap dengan gen yang sama. Karena sumbernya pasti sama. Cuman kan kadang-kadang orang itu terus membangga-banggakan. Fanatik. Mahal yang ini. Kan gitu. Bagus yang ini. Gak melok gawe padahal. Mereka dulu itu hanya menumbuhkan dari satu tunas, terus merasa bahwa ini lebih baik daripada tunas yang lain. Nah ini yang sebenarnya kita tidak suka. Sikap. Orangnya ini yang istilahnya itu melampaui poin yang sebenarnya dia ada. Orang-orang yang gagal membaca dirinya, gagal menulis dirinya, dan gagal mengingat dirinya, mengingat batas dirinya. Ini pada dasarnya adalah jika itu tunas apapun, hasilnya itu tidak akan pernah menyebabkan tunas ini mahal. Masya Allah. Nah, pernah, karena cara merawatnya sudah beda. Ya, orang kan berpikirnya duwe pupuk. Misalnya sak sendok wis koyo ngene. Terus bareng ngono sak disuntik kabeh. Ya tambah layu. Kan gitu. Ada orang yang overdosis dengan cara seperti itu. Gitu. Oh, yang seperti ini cocoknya didakwahkan untuk pikiran yang kelasnya di 7, 8, 9. Tapi karena daya nafsunya untuk supaya lebih dikenal banyak orang, akhirnya yang 5, 6 itu diajar juga, 4, 3, 2, 1 diajar juga. Gitu loh. Artinya itu sebenarnya kan
pohonnya beda-beda atau potnya yang beda-beda, tapi dipaksakan dengan satu pohon yang sama atau dipaksakan dengan pot yang beda-beda. Ini merusak. Akhirnya itu tadi ono sing ukuran daunnya mengecil karena potnya terlalu kecil. Ada yang ukuran daunnya jadi terlalu besar karena overdosis perawatan. Nah itu tadi. Makanya kita ini sebenarnya mau berguru sebanyak apapun itu kalau dalam bahasa waso ya baik. Sama mengumpulkan varietas manapun dari ilmu, meskipun itu ilmu yang sama, itu baik. Karena dari situ akan muncul pemahaman-pemahaman terkait dengan model-model daun, model-model bunga, dan model-model batang dari pohon yang sama, tapi varietas berbeda. Hanya saya bisa ngomong, oh ya, kalau Syafi'iyah begini, kalau Hanafiyah begini, kalau Malikiyah begini, ya sudahlah itu varietas. Gitu loh, varietas. Tidak perlu ngomong mana yang unggul dan mana yang tidak unggul. Gak perlu ya. Tidak perlu. Kita nikmati saja. Itu sebagai tumbuhan hias yang menghias diri. Gitu loh. Wes untung kita punya bunga ini. Gitu loh. Kenapa rumah ini jadi tampak lebih bagus? Siapa rumah itu? Ya kita. Rumahnya ilmu. Makanya ya tambah sajalah jumlah bunganya. Gitu. Masya Allah. Jangan banding-bandingkan satu bunga dengan yang lain, biar mereka ini saling menyempurnakan keindahannya masing-masing. Masya Allah. Baik, karena waktunya juga terbatas Gus. Mungkin bisa ditutup dengan doa Gus. Sebenarnya yaitu tadi konsepnya bahwa bagaimanapun kita ini butuh uluran tunas dari guru. Maka jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti mencari guru, karena kita tidak pernah tahu tunas mana yang akan tumbuh pada diri kita di kemudian hari. Semoga yang kita dapatkan hari ini benar-benar diberi barokah manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih pada dulur-dulur Efektor dimanapun berada. Terima kasih masih sak di studio. Semoga hari ini benar-benar merupakan hari yang cerah dan bahagia bagi kita semua. Saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.